Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Husna Fahrudin, mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Ponorogo, sekaligus guru SMA Future Gate Bekasi. Izinkan pada hari ini 9 Mei 2025 saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pelaksanaan dakwah, khutbah, dan tabligh di masyarakat. Materi ini merupakan materi kelas 11 semester 2 dan saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Siang ini saya akan mengajar PAI di kelas 11. Yuk kita ikuti keseruan mengajar di kelas 11. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulah amma ba'd. Baik, anak-anak sekalian, selamat siang. Selamat siang. Kaifa halukum? Baik, untuk mengawali pelajaran kali ini, mari kita baca doa dengan baca basmalah bersama-sama. Untuk mengawali doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita insyaallah akan membahas tema tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah? Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, kita olahraga otak dulu. Ya, coba tangan kita ke atas semuanya, bertangan. Ya. Kemudian kita yang sebelah kiri seperti ini, jempolnya. Kemudian yang sebelah kanan jari apa ini? Gelingking. Coba. Nah, sekarang ketika saya hitung 1 ubah, maka berubah begini. Begini. Ya, begini. Coba kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Iya, jadi melatih fokus. Kemudian berikutnya masih seperti ini sekarang. Sekarang yang kiri ya. Oke, yang kiri sekarang begini semua. Yang kiri membentuk lingkaran angka 0. Yang kanan membentuk angka 8. Gini. Ya, kita sekarang mulai. 1, 2, 3. Iya, bisa nggak ya? Bisa nggak? Ya. Ya, konsentrasi. Harus konsentrasi. Baik, sudah cukup. Biar semangat, biar tidak ngantuk. Baik, bisa ya? Jadi ini adalah olahraga otak. Baik, materinya adalah tentang pelaksanaan bagaimana ketentuan khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Apa itu khutbah? Apa itu tabligh? Apa itu dakwah? Baik, sekarang khutbah. Siapa yang tahu tentang khutbah? Biasanya hari apa kita ada khutbah? Hari Jumat. Hari Jumat kita ada mendengarkan apa? Khutbah. Ya, khutbah Jumat. Baik. Dalil tentang perintah khutbah. Baik, siapa yang mau baca? Siapa? Tafadhal, antum. Ini ayat Al-Qur'an surat apa? An-Nisa ayat 115. Silakan dibaca. Ya akhi, masmuka? Na'am. Tafadhal ya Atif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب, ahsantum, barakallahu fiik. Artinya ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Baik. Siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya apa? Kebenaran. Lalu dia mengikuti jalan yang bukan jalannya siapa? Orang mukmin. Berarti jalannya orang yang tersesat, yang tidak diberikan hidayah, ya. Nuwallihi ma tawalla, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami biarkan dalam kesesatan. Ya, kami wa nuslihi jahannam, kami masukkan ke dalam mana? Jahannam. Ya, dan itu wasaat masiro, seburuk-buruk apa? Tempat kembali. Ini dalilnya. Jadi, ya, orang punya kewajiban untuk khutbah, menyampaikan kebenaran. Kemudian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bagaimana bunyinya? Siapa yang mau baca? Taib, antum, ya, akhi, dibaca. Ya, Mas Muk. Ismi Rakan. Taib, tafadhal ya Rakan. An Jabir bin Sumarah anna lin nabi khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul qur'ana wa yadhkurun nasa, rawahu Muslim. Ahsanta, barakallahu fiik. An Jabir bin Samurah anna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul qur'ana wa yadhkurun nas. Ya. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi ketika khutbah ini menjelaskan tentang tata cara khutbahnya siapa? Nabi. Khutbatan artinya apa? Dua khutbah, berarti dua khutbah. Yajlisu bainahuma, beliau duduk di antara dua khutbah itu. Yaqra'ul Qur'an wa yadhkurun nas, ya. Membaca Al-Qur'an dan mengingatkan manusia. Ini dalil tentang perintah khutbah. Ya. Nah, kemudian apa itu khutbah? Khutbah berasal dari bahasa Arab, ya. Khotaba yakhtubu khutbatan. Kita pernah belajar tasrif, ya kan? Khotaba yakhtubu khutbatan. Artinya adalah apa? Berbicara, ceramah atau pidato. Sedangkan menurut istilah khutbah itu berarti berpidato di atas mimbar sesuai dengan syarat, rukun dan juga ketentuan, dengan tujuan mengajak pendengar untuk apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Makanya kalau hari Jumat itu sering, ya, pasti kita dengar apa? Ittaqullah. Apa artinya ittaqullah? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada sebab-sebab melakukan khutbah. Yang pertama, merupakan rangkaian dari ibadah. Contohnya apa? Khutbah Jumat, ya, itu rangkaian, dan itu rukun. Makanya kalau berbicara di waktu khotibnya berbicara, ya, berceramah, jamaahnya kemudian berbicara, maka tidak sah Jumatannya, karena itu bagian dari rukun. Kemudian adanya fenomena alam tertentu, misalnya ada khutbah sholat gerhana. Bahasa Arabnya apa? Sholat gerhana itu sholat apa? Sholat kusuf, masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian juga ada perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Misalnya ada khutbah nikah. Khutbah nikah. Pernah menyaksikan khutbah nikah? Pernah melihat orang akad nikah kemudian ada khutbah nikah. Innal hamdalillah nahmadu, seterusnya. Iya. Kemudian syarat-syarat khutbah. Yang pertama adalah syarat khotib. Syarat khotib itu laki-laki, baligh, berakal, ya, dan juga sehat. Kemudian menutup aurat dengan rapi. Kemudian apa? Melakukan dengan berdiri. Itu kalau khutbah Jumat berdiri, ya. Kemudian suci dari hadas dan najis. Kemudian duduk di antara khutbah apabila dilakukan 2 kali. Kalau khutbah Jumat berapa kali? 2 kali. Makanya ada duduk di antara 2 khutbah. Kemudian seorang khatib juga harus mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Lalu berikutnya apa? Melakukan rukun khutbah secara berurutan, ya. Kemudian syarat materi khutbah. Oh iya, syarat khatib ini harus dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah syarat materi khutbah, ya. Ini kalau khatib itu seorang yang memang syarat-syaratnya ini,
Dan juga ketika Anda nanti menjadi seorang khatib Jumat, harus siap betul. Ya, jangan sampai seperti kita biasa masuk kelas itu telat. Jadi kadang pengaruh nanti kalau jadi ustadz datangnya telat. Suatu ketika ada yang ustadz gitu, ini contoh yang terjadi gitu ya. Ada ustadz yang karena dia pakai motornya butut, kemudian ketika waktunya sudah mepet, akhirnya macet di jalan, kayak di Bekasi Jakarta kan macet ya. Kemudian begitu sudah mepet waktunya, dia langsung sudah masuk waktunya langsung masuk ke mimbar, naik ke mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya ketawa semuanya. Kenapa? Ternyata helmnya belum dilepas. Nah, ini karena apa? Buru-buru. Nah, ini cuman intermezzo saja. Tetapi yang jelas harus diketahui syarat-syarat seorang khatib. Kemudian syarat materi khutbah apa? Bersumber pada Al-Quran dan hadis. Bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian materinya berisi ajakan dan dorongan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materinya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian kalau misalnya sekarang ini tentang apa yang masalah-masalah yang viral yang kemudian butuh untuk diingatkan, kira-kira apa? Misalnya, siapa yang tahu? Masalah-masalah kontemporer. Masalah? Sifat malu. Nah, betul. Sifat malu misalnya, banyak orang yang sekarang itu tidak punya malu, ya. Sedikit-sedikit diupload, ya, jadi konten, entah dia membuka auratnya atau dia membicarakan keburukan rumah tangga, dan sebagainya. Nah, ini perlu diangkat juga, menumbuhkan sikap malu ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami jamaah, bahasanya juga harus mudah dipahami. Nggak boleh ketika dia itu khutbah tetapi bahasanya bahasa yang sehingga jamaahnya nggak paham. Ya, akhirnya jamaahnya ngantuk semuanya, tidur. Tahu-tahu sudah selesai sholat, gitu kan? Atau pas duduk di antara dua khutbah, ya, dia bangun, tahu-tahu dikira apa? Sudah selesai. Atau mungkin pernah lihat nggak sholat Id, karena ada khutbahnya ya. Karena malamnya takbiran, kemudian ikut sholat Id, akhirnya sampai bludak, sampai akhirnya di jalan-jalan itu. Sampai akhirnya dengerin khutbah sampai tidur. Begitu sudah semuanya bubar, dia masih tidur di situ. Dibangunin, mas gitu. Tapi sudah pada pulang. Pernah lihat kayak gitu? Pernah lihat ya, itu makanya harus mudah dipahami sehingga tidak membuat jamaah itu juga ngantuk. Ya. Kemudian tidak mengandung unsur sara. Apa itu sara? Sara. Siapa yang tahu sara? Sara, suku, agama, ras. Jadi tidak boleh menyinggung, ya, menyinggung misalnya orang Jawa nyinggung Sunda atau yang lainnya. Nggak boleh nyinggung agama dan sebagainya. Tetapi kalau agama Islam tentunya memberikan motivasi bagaimana ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian rukun khutbah. Kita lihat rukun khutbah apa saja. Yang pertama membaca hamdalah. Bagaimana bacaan hamdalah? Alhamdulillah. Biasanya kan kita alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kan gitu kan ya? Iya, dan macam-macam khutbah hajah namanya alhamdulillah. Kemudian membaca dua kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang rukun berikutnya, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca ayat Al-Quran. Biasanya kalau kita khutbah Jumat bacanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, misalnya gitu. Nah, seterusnya. Kemudian berikutnya selain membaca Al-Quran adalah pesan ketakwaan, mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca doa. Maka ya, yang namanya rukun itu harus ada di dalam khutbah itu. Ya. Kalau salah satunya tidak ada, maka kira-kira sah enggak? Syarif, sah enggak? Kalau rukunnya salah satunya tidak dilaksanakan, kira-kira sah enggak? Enggak. Karena rukun itu ibarat apa? Tiang sebuah rumah, kalau enggak ada tiangnya gimana? Roboh kan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya,
Berikutnya adalah macam-macam khutbah. Ada khutbah yang dilakukan pada pelaksanaan sholat Jumat, namanya khutbah Jumat. Ada khutbah namanya khutbah Idain. Apa itu Idain? 2 hari raya. Kemudian ada khutbah yang lainnya selain khutbah Idain atau Jumat, seperti khutbah setelah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Minta hujan. Kemudian ada khutbah nikah dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa hikmahnya khutbah itu? Yang pertama adalah dapat menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada jamaah. Kemudian menjadi dakwah Islam, menentukan keabsahan ibadah tertentu, memperluas jaringan amar ma'ruf nahi mungkar. Intinya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Memerintahkan kepada yang baik, kemudian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya, bisa dipahami ini sekilas tentang khutbah? Bisa. Sekarang yang berikutnya adalah tabligh. Tabligh. Pernah dengar kata tabligh? Kapan? Tadi. Masya Allah. Tabligh berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Balagha yablughu. Tabligh. Apa artinya? Balagha. Menyampaikan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini perintah tabligh, menyampaikan. Apa yang disampaikan, kontennya itu apa? Nah, ayatnya perintah tentang tabligh, Allah berfirman, ya, dibaca. Tafadhal dibaca. Antum baca. Siapa yang belum baca? Si Rayyan. Rayyan. Baca. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan juga beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Seandainya ahlul kitab, mereka yang diberikan Alkitab, ya, mereka beriman, tentu mereka lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Fasik itu apa? Sifatnya orang munafik itu fasik, ya. Ini perintah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan dakwah juga. Taib. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, juga perintah tentang tabligh itu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda apa? Ballighu anni walau ayah. Siapa yang tahu maknanya? Balighu, apa makna balighu? Sampaikanlah anni, an man? An nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walau ayah, apa makna walau ayah? Meskipun satu ayat. Antum berarti memiliki kewajiban untuk menyampaikan meskipun satu ayat. Ini perintah. Wa hadithu anni an bani Israila wala haraj. Dan ceritakanlah tentang kisah Bani Israel, ya, dan tidak mengapa, wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa kadzaba, apa makna kadzaba? Berdusta atas namaku, maka apa? Kata Nabi, dengan sengaja, maka tempat duduknya di mana? Di neraka. Jadi kita tidak boleh asal-asal menyampaikan kemudian kita labeli ini dari Rasulullah loh. Ini Rasulullah bersabda begini, padahal tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini berdusta atas nama Rasulullah. Diancam untuk apa? Neraka. Makanya kalau kita tabligh, menyampaikan, itu juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, pengertian tabligh itu berasal dari bahasa
Arab. Balagha yablughu tablighan. Ya, artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah Allah. Dan isim fa'ilnya dari balagha yablughu tablighan. Ya, tabligh. Orang yang menyampaikan namanya apa? Muballigh. Berarti kalau disebut muballigh berarti orang yang menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi kalau tadi khutbah, yang menyampaikan khutbah namanya khatib atau khatib. La budan nufarriq bainahuma, baina al-khatib wal khatib. Antum tahu artinya? Tahu nggak? Apa bedanya antara khatib dengan khatibun dengan khatibun? Apa? Kalau khatib yang ceramah yang mana? Khatib itu adalah orang yang berkhidbah. Tahu khidbah? Khidbah itu apa? Orang mau nikah, khidbah, meminang, mengajak nikah. Tetapi kalau khatib ini artinya penceramah atau orang yang berkhutbah. Ya, ceramah, penceramah. Penceramah. Berarti kalau misalnya khatibnya hari ini adalah Ustadz, misalnya Usamah, gitu. Berarti khatib atau khatib? Khatib. Tahu artinya ya? Tahu bedanya ya? Baik, ahsan. Baik, bulan. Menurut istilah, kita balik lagi ke tabligh, ya. Tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam. Ini sudah jelas, ya. Dengan tujuan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab melakukan tabligh, ada sebabnya. Yang pertama adalah adanya perintah untuk bertabligh, menyampaikan. Ya, kalau tadi khutbah itu dia di mimbar, ya. Tetapi kalau di tabligh itu dimanapun kita berada bisa menyampaikan. Ya, adanya perintah untuk memberi peringatan. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin misalnya, berilah peringatan kepada keluarganya. Adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Nah, ini kesempatan seorang meraup investasi akhirat, jangan hanya dunia saja, tetapi akhirat sebanyak-banyaknya dengan cara mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syaratnya tabligh memiliki pengetahuan agama yang memadai, tahu ini ayat Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an, tahu ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu memiliki keterampilan metode tabligh yang variatif. Ya, tidak boleh orang itu ketika menyampaikan ternyata yang disampaikan melenceng atau mungkin menghina orang lain dan sebagainya. Bukan mengajak kepada ketakwaan, ini salah. Kemudian memiliki sifat sabar dan tidak emosional. Menyampaikan juga tidak perlu emosi, ya. Yang namanya tabligh, Rasulullah itu muballigh, menyampaikan. Kita menyampaikan, kita ajak untuk kepada kebaikan. Enggak mau ya urusan Anda dengan Allah. Tidak perlu kita memaksakan kehendak kita. Ikut sini, ikut. Kalau enggak mau, awas ya. Gitu, enggak boleh. Karena yang memberi hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menyampaikan saja. Yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda mau ikuti atau tidak, itu urusan Anda dengan Allah. Tugas kita adalah menyampaikan. Kemudian harus ikhlas karena Allah, mencari pujian Allah bukan pujian manusia. Ya, itu namanya ikhlas. Kemudian tidak bersifat komersial. Apa itu komersial atau komersil? Dia mencari hartanya dengan cara tabligh. Dengan cara misalnya Anda menyampaikan ini untuk mencari uang, ya. Atau mungkin sekarang yang sedang hangat dibicarakan adalah bagaimana mengadakan kajian yang berbayar, gitu. Kira-kira gimana pendapat Anda? Kajian berbayar boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya eksklusif kita ngadain, bayarnya sekian juta, gitu kan? Kira-kira setuju enggak? Nanti jadi karya tulis gitu ya. Judulnya bagaimana dengan
tabligh berbayar atau kajian berbayar. Nah, itu patut dijadikan tulisan gitu. Ya, apakah Anda pro atau kontra? Karena ini memang pro kontra, ya. Tetapi intinya kalau kita mencarinya pujian Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperkaya diri gitu ya. Bukan untuk mencari amplop gitu ya. Kadang kan orang menyampaikan sesuatu habis itu pulang apa? Diamplopin gitu ya. Pernah kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Nah, kalau yang dicari hanya itu dunia, maka ini tidak boleh, tidak bersifat komersial. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ada rambu-rambu di dalam berdakwah. Ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Dengan apa? Hikmah, dengan lemah lembut, ya. Wal mau'izah hasanah, dengan mau'izah nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Ketika sampai mengajak diskusi dialog pun juga harus dengan cara yang baik, ya. Ada macam-macam dakwah. Ada dakwah bil lisan, artinya dengan lisan, ya, komunikasi, ya, ceramah atau yang lainnya. Kemudian ada dakwah bil kitabah. Kitabah, apa makna kitabah? Tulisan. Antum bisa menulis dengan berdakwahnya dengan menulis buku. Dimasukkan di situ, misalnya Gen Z itu ciri khasnya seperti apa, bagaimana solusi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga bagian dari dakwah. Kemudian juga antum bisa bikin tulisan-tulisan dakwiyah, konten misalnya, konten apa? Kreator punya Instagram, Facebook, tulis, dan itu bagian dari dakwah, mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah dakwah bil hal, dakwah dengan apa? Keadaan, jadi kondisi, ya, gabungan antara lisan dan kitabah dengan akhlak mulia. Ya, ini bagian dari dakwah. Anda berakhlak baik kepada orang, ketika ketemu, itu namanya dakwah bil hal. Dengan harta diberi, oh ini nampaknya orang ini bisa diajak untuk ke masjid. Nah, dikasih misalnya sembako, ayo besok berangkat kajian ya. Itu bagian dari dakwah, ya, bil hal. Nomor 3, pertanyaannya, ya, apa tujuan utama dari pelaksanaan dakwah dalam masyarakat? Mana yang benar? Dipencet. Oh, B. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan duduk. Sekarang berikutnya, antum, tafadhal. Nomor berapa? Nomor 1. Iya. Mana nomor 1? Dipegang nomor 1. Oke, nomor 1 dibaca. Salah satu ciri khutbah yang baik adalah yang C. Taib. Iya, betul, barakallahu fikum. Masya Allah. Silakan. Ya, nomor berapa? 2. Nomor 2. Iya, orang yang menyampaikan dakwah disebut dai, ya. Mana dipencet ya, dipencet. Iya, Masya Allah. Baik, anak sekalian, ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, kita akhiri kesempatan ini atau pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.